Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Absari, mahasiswa biologi Universitas Negeri Semarang. Bagi teman-teman yang sedang menyimak video ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran agar selalu dimudahkan dan semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap di rumah aja bila tidak ada keperluan mendesak untuk keluar. Oke? Baik, hari ini kita akan membahas mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup, di mana materi ini termuat dalam KD 3.3 kelas 12 yang berbunyi menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Namun pada video kali ini saya akan fokuskan pada faktor-faktor penentu pewarisan sifatnya saja, di mana tujuan dari pembelajaran kali ini teman-teman diharapkan untuk memahami apa aja sih yang menjadi faktor penentu dan hal-hal yang berkaitan dengan penurunan sifat tentunya. Nah, sebagai prolog, jika kita memperhatikan lingkungan di sekitar kita, banyak perbedaan ciri-ciri antara kita dengan teman kita. Mungkin di antara teman kita ada yang posturnya tinggi, ada yang pendek, ada yang berambut keriting, berambut lurus ataupun bergelombang, ada yang berkulit putih atau kuning langsat ataupun sawo matang. Nah, perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu di dalam tubuh kita yang ukurannya sangat kecil, teman-teman. Apakah itu? Yap, gen. Gen ini termasuk dalam materi genetik untuk pewarisan sifat. Sebelum kita masuk dan membahas lebih rinci mengenai materi genetik, siapkan dulu buku untuk mencatat, duduk yang tegap, dan pikiran yang fokus untuk belajar. Selamat menyimak dan selamat belajar. Baik, materi genetik ini memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, warna rambut, bentuk wajah, postur tubuh, hingga beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang begitu saja. Setiap ciri yang dimiliki oleh seseorang adalah warisan dari orang tua yang diturunkan ke anaknya melalui materi genetik ini. Nah, ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum. Ini dapat terjadi karena adanya proses fertilisasi di mana terjadi penggabungan materi genetik ayah dan ibu. Oleh sebab itu ada beberapa sifat kita yang mirip dengan ayah dan ada beberapa sifat kita yang mirip dengan ibu. Nah, pada video ini akan saya jabarkan menjadi 4 subbab. Ada kromosom, DNA, RNA, dan gen. Sebenarnya ini adalah satu kesatuan, namun akan saya bahas dari yang terglobal, kromosom, dan yang terperinci, yaitu gen. Baik, untuk yang pertama, kita bahas mengenai kromosom. Kromosom adalah benang atau badan pembawa sifat keturunan, di mana kromosom ini mengandung 35% DNA dan dapat menggandakan diri. Penggandaan diri dari kromosom ini terjadi saat pembelahan sel. Jadi saat sel membelah, itu kromosom memadat dan sangat mudah untuk dia mati. Strukturnya bagaimana kromosom itu, teman-teman. Pembelahan sel ini dapat kita lihat pada pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis. Dari 2 gambar yang saya sajikan, itu ada kromosom dengan kromatidnya. Kromatid itu adalah lengan dari kromosom. Kemudian yang bawah, gambar yang di bawah itu ada kromosom structure atau struktur dari kromosom yang terdiri dari benang spindle yang memadat. Kemudian ini yang diuraikan menjadi DNA yang melekat pada suatu protein. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas pada subbab kedua, yaitu DNA. DNA ini adalah deoksiribonukleik acid, yaitu suatu polimer helix ganda yang terdiri dari nukleotida, di mana setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 1 basa nitrogen, 1 gula pentosa, dan 1 gugus fosfat. Pada DNA ini
terletak di dalam nukleus atau inti sel dan melilit pada protein histon. Protein histon ini merupakan protein yang bertanggung jawab untuk tahap pertama pengemasan DNA pada kromatin eukariotik. DNA ini memiliki 4 senyawa penyusun basa nitrogen, yaitu timin yang berpasangan dengan adenin dan guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Untuk pengelompokannya ada basa purin dan pirimidin. Untuk basa purin ini terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa kelompok pirimidin ini ada timin dan sitosin. Struktur heliks dari DNA terbentuk atas ikatan-ikatan kimia di mana antara untaian DNA diikat oleh ikatan hidrogen, antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosida, sedangkan antara nukleotida dihubungkan oleh fosfodiester. Namanya seperti itu, teman-teman. Nah, untuk dapat dibayangkan, saya sajikan ini ada animasi dari DNA. Jadi DNA itu ada double helix ya dia, teman-teman. Jadi 2 rantai gitu dan melilit, berpilin gitu. Dan ada 4 basa nitrogennya, ada gugus fosfatnya gitu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai RNA. RNA adalah ribonucleic acid. Ini hampir sama dengan DNA, hanya saja dia hanya memiliki 1 rantai polinukleotida dan basa nitrogen yang ada pada DNA itu timin, sedangkan pada RNA itu urasil. Untuk lebih jelasnya akan saya sajikan perbedaan DNA dan RNA pada gambar berikut ini. Jadi yang di bagian kiri itu adalah DNA dan yang di bagian kanan itu adalah RNA. Dapat dilihat teman-teman, pada DNA ini terdiri dari double helix atau 2 rantai yang berpilin gitu. Dan biasanya lebih panjang, sedangkan RNA ini hanya terdiri dari 1 rantai polinukleotida dan biasanya lebih pendek. Basa nitrogen penyusunnya ada 4, semuanya memiliki 4, dan pada DNA itu timin, sitosin, adenin, dan guanin, sedangkan RNA ada urasil, sitosin, adenin, dan guanin. Untuk perbedaan selanjutnya adalah terletak pada gula pentosanya. Pada DNA ini adalah gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA itu gula ribosa. Selanjutnya, kita masuk ke gen, teman-teman. Gen ini yang berperan sangat penting dalam pewarisan sifat. Dalam pewarisan sifat dikenal adanya istilah sifat resesif dan sifat dominan. Sifat dominan adalah karakter atau sifat yang mampu menutupi sifat-sifat yang lain, sedangkan sifat resesif ini adalah sifat atau karakteristik yang kalah. Gen ini bertanggung jawab atas sifat suatu organisme, dan gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu, misalnya anggap saja huruf A. Pada sifat dominan berarti akan dituliskan menggunakan huruf kapital, jadi A besar. Sedangkan untuk sifat resesif akan dituliskan dengan menggunakan huruf kecil, jadi A kecil gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, ada juga istilah alel dalam gen. Alel itu variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen. Untuk slide selanjutnya ini dapat dilihat itu pada tumbuhan. Jadi itu ada sifat dominan dan resesif. Jadi dominan itu ada yang tinggi, aksial, bulat, hijau, kuning, merah, halus. Sedangkan resesifnya ada pendek, terminal, lonjong, kuning, hijau, putih, keriput. Begitu, teman-teman. Nah, kembali lagi pada slide selanjutnya, sebelumnya, maaf. Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti halnya warna rambut, warna kulit, postur tubuh, ataupun yang lainnya disebut dengan sifat fenotip. Namun, tidak semua fenotip ini dapat dilihat langsung dengan mata telanjang. Selain bentuk luar atau morfologi dari makhluk hidup
yang dapat diamati, fisiologi maupun tingkah laku juga merupakan fenotip, di mana fenotip ini dikendalikan oleh sifat genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Nah, untuk slide selanjutnya, ini tadi udah ya teman-teman. Susunan pada kromosom sel tubuh berbeda dengan susunan sel kelamin. Kromosom pada sel tubuh atau biasa disebut dengan autosom ini berpasangan. Keadaan di mana kromosom berpasangan ini disebut dengan diploid. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin atau biasa disebut dengan gonosom itu haploid atau tidak berpasangan. Apabila dituliskan, maka diploid ini dituliskan dengan 2N, sedangkan haploid ini dituliskan dengan N. Oleh karena itu, jumlah kromosom sel kelamin setengah dari jumlah kromosom sel tubuh. Dapat dilihat ya teman-teman pada slide ini, bahwa jumlah kromosom pada tubuh manusia ada 23 pasang, sehingga pada keadaan diploid jumlah kromosomnya ada 23 dikali 2, yaitu 46 buah kromosom. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa kromosom nomor 1 sampai dengan nomor 22 adalah autosom atau kromosom sel tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 itu adalah gonosom atau kromosom sel kelamin, di mana pada gonosom ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jika dilihat kembali itu ada XY dan XX. XY ini mewakili laki-laki dan XX ini mewakili perempuan. Selanjutnya, keturunan pada pewarisan sifat disebut dengan filial dan dilambangkan dengan F kapital. Sedangkan untuk orang tuanya atau induknya ditulis dengan P kapital atau parental, teman-teman. Sudah cukup jelaskan mengenai video materi genetik dalam pewarisan sifat. Untuk mereview materi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, saya akan sedikit menyimpulkan. Yang pertama, kita mengetahui bahwa ada komponen materi genetik dalam pewarisan sifat, di mana terdiri dari kromosom yang di dalamnya ada DNA dan di dalam DNA ada gen. Kedua, gen ini sangat berperan penting dalam pewarisan sifat karena mewariskan sifat dari orang tua ke anaknya, mulai dari rambut, warna rambut, terus bentuk rambut, bentuk wajah, postur tubuh, hingga penyakit tertentu seperti hemofilia. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengetahui sifat-sifat pada gen dan alel. Alel ini adalah gen yang berpasangan ya teman-teman. Sifat-sifatnya ini kita tahu bahwa ada sifat fenotip, genotip, kemudian sifat resesif dan dominan. Selain itu, perlu kita ketahui dan kita syukuri bahwa perbedaan fisik di antara kita dan teman kita tidak menjadi suatu hal yang perlu dipermasalahkan, seperti halnya body shaming, membandingkan fisik seseorang dengan orang lain. Karena genetik terlihat cantik, karena bawaan terlihat tampan, jika kita melihat dari kacamata kesyukuran. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dan diterima oleh teman-teman semua ya. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kalian semua biar ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mengetahui update dari YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.